Halo sobat YouTube, senang datang kembali di channel aku di Minstan. Kali ini di tangan saya ada GTX 750 2GB dari Furion, guys. VGA ini dijual kisaran harga 700 sampai 800 ribuan gitu guys, yang baru guys ya. Di harga yang segitu VGA ini selalu disematkan para perakit PC ya. PC kere-hore, low budget atau PC ekonomis. Kalau dibilang masih bisa gaming ya, saya rasa ini masih bisa gaming, tapi game ringan guys ya, bukan game yang berat. Nah, di konten kali ini saya mau di gaming lagi again ya. Saya sudah sering uji GTX 750, tapi ini mau uji lagi VGA ini pakai prosesor yang saya rasa cukup oke ya, di generasi Haswell generasi keempat, yaitu Core i7-4790 guys. Nah, kita akan uji game berat dan game baru tentunya. Semoga saja GTX 750 ini masih worth it untuk kita beli jangka panjang. Dan sebagai info, kalau GTX 750 ini dirilis pada tahun 2014 dan sekarang sudah tahun 2024, berarti sudah sekitar 10 tahun lalu guys. Nah, di konten sesi gaming kali ini saya akan coba maksimalkan kemampuan dari GTX 750 ini guys ya. Kita coba maksimalkan, tapi saya juga tidak akan memaksa ya guys ya. Memaksa misalkan saya uji game berat sekali sampai rata kanan, nah mungkin guys ya. Saya uji ya sesuai kemampuan dari VGA ini guys ya. Kita sesuaikan dengan gamenya dan perangkat PC yang kita gunakan. Oke, saya langsung pasang, kemudian langsung kita testi gaming aja. Oke, PC-nya saya sudah jalankan, GTX 750 pun sudah terpasang di PC-nya guys ya. Dan langsung saja saya jelaskan sedikit tentang spek apa yang saya gunakan untuk testi gaming kali ini guys. Play prosesornya Core i7-4790, terus motherboardnya ini pakai chipset H81 guys ya dari Varroc. Harddisk dan SSD, di sini saya pakai SSD PNY, harddisk ini WD Blue 1 TB. Kemudian RAM-nya di sini saya pakai 8 GB 1 keping guys. Dan untuk PSU nya di sini saya ganti ya guys ya. Sebelumnya saya pakai Aerocool 500 watt, tapi sekarang saya lagi mau coba lagi PSU baru. Ini bukan PSU baru sih sebenarnya, ini PSU pinjaman dari teman yang sebelumnya ada masalah, kemudian saya perbaiki, kemudian bagus. Ini ya PSU Deepcool. Ini salah mereknya apa ya? Oh, ini PF500 guys. Ini salah satu PSU yang cukup murah juga, harganya di kisaran 500-400 ribuan gitu guys. Oke, itu aja untuk spek detail PC nya. Nanti saya taruh linknya di deskripsi guys, buat kalian yang mau cari tahu spek PC ini lebih detailnya. So, langsung saja kita testi gaming guys ya. Dan di sini saya sudah siapkan wattmeter untuk ngecek berapa watt daya yang akan dikonsumsi saat kita testi gaming. So, let's play to the game. Oke, so untuk game pertama di sini saya main GTA 5 guys ya. Tentu saja kita uji untuk game pertama GTA 5. Settingan, kita uji di settingan, kita cek settingan. Untuk grafik di sini 720p ya. 720p di kualitas grafik normal ya. Seperti yang saya bilang tadi, saya tidak akan memaksakan kemampuan VGA-nya atau memaksakan untuk main game di rata kanan atau mengepush sampai di high guys ya. Cukup di yang sesuai porsi dan kemampuan VGA dan prosesornya ini guys. Jadi sini saya sesuaikan saja di 1280 x 720p. Kemudian untuk kualitas grafik di sini normal guys ya. Dan kita kembali ke game. Cukup nyaman di sini, kinerja GPU cuma 70%, CPU 60, FPS-nya bisa dapat di 80% guys. Wattnya nah cuman 120 watt guys. Gamenya terpantau cukup nyaman di sini ya, 720p. FPS-nya pun di 70-an guys. Main game FPS di atas 60 itu sudah sangat nyaman ya.
Secara grafik sebenarnya ini masih cukup oke guys ya, di kualitas normal ya 720p. Walaupun kalau kita lihat-lihat ini sepertinya mirip main game GTA 5 di PS3. Ya, ini seperti kita masih main di PS3 guys. Oke, game berikutnya di sini saya main game The Witcher 3. Dan di sini settingannya tentu saja saya tidak kasih retakan ya, nggak mungkin guys ya. Jadi saya setup gamenya sesuai dengan kemampuan PC-nya. Di sini saya kasih kualitas medium, kemudian efisiensi di sini saya kasih off. Untuk resolusi di sini 720p ya, efisiensi off. Di in-game di sini kelihatan kinerja GPU sudah 99%, CPU-nya di 42% dan FPS-nya dapat di 40-an guys. Wattnya di 90 sampai 100. Nah, ini untuk game The Witcher di setelan medium guys ya, di 720p. Watt yang dihasilkan 140-an ya, karena VGA-nya mempunyai TDP yang cukup kecil guys ya. Di keadaan tertentu ini FPS-nya bisa naik sampai 50-an guys ya. Oke, game berikutnya sini saya main game Need for Speed Heat guys. Waduh. Di 9 fps guys ya, 10 fps. Ini saya cek settingan dulu. Grafik di sini sudah 720p. Kalau kita kasih turun lebih rendah lagi, kayaknya sudah cocok lah di 720p. Kemudian render scale-nya coba kita kasih 60, medium blur off, grafik kualitas kita kasih low. Oke. Di sini render scale-nya 80 cukup, 720 oke, kita yes. Kita close. Oke, agak sedikit mendingan yang ini, bisa naik sampai 40 fps di kualitas low di 720p. Kemudian kinerja GPU 90%, CPU juga 90%. Watt yang dihasilkan 138 guys. Oke. Ini untuk game Need for Speed Heat. Sekarang kita coba turun di daerah perkotaan guys ya, yang luasnya cukup besar. Biasanya daerah perkotaan gini. Kita full speed di sini 50 fps. Oke, masih waduh, mulai ada sedikit stuttering. Kita coba lagi. Oke, cukup normal di sini. Coba balap lagi. Oke, FPS-nya cukup bagus di sini guys ya. Di kualitas low di 720p untuk Need for Speed Heat. Wattnya pun tidak sampai 150, paling di 130-an. Oke guys, di sini saya coba main game Spider-Man Miles Morales guys. Settingannya di sini untuk grafik saya kasih resolusi di 720p guys ya, 720p. Kemudian di kualitas grafik ya, kualitas grafik ini saya kasih low guys, beserta efeknya ini off semua. Oke, di sini serba low, kemudian display grafik di 720p.
So kembali ke in game, kinerja GPU di 90%, CPU di 33%, FPS nya di 30 maksimal. Nah, kita coba jalan-jalan dulu. FPS nya kurang nyaman guys ya, di 18 sampai 19. Wattnya 100-an. Ini untuk Spider-Man Miles Morales. Oke, game berikutnya di sini saya coba main game Tekken 8. Dan sekali lagi settingan gamenya di sini saya kasih sesuaikan ya. Resolusi di 1280x720p dan kualitas grafik di low. Oke, kita langsung main versus lawan CPU. Oke guys, game berikutnya di sini saya main game Forza Horizon 5 guys. Cek settingan, kita cek settingan 720p untuk resolusi, dan di sini render scaling off, efisiensi kita kasih off, kemudian save. Grafik di sini low guys ya, kasih low. Oke, kita kembali ke in game. FPS ini dapat 40-an guys, GPU 99%, CPU 30%-an. Wattnya di 100-an guys ya, 105 watt. Oke, ini cukup oke untuk Forza Horizon 5 ya. Kita coba jajal kemampuannya untuk game Forza Horizon ini di settingan settingan low di 720p. Masih cukup lancar di sini gamenya, bisa sampai 60 fps lebih malah ya. Wattnya pun tidak terlalu besar, cuma di 108 guys. Secara in game masih cukup oke dan lancar untuk Forza Horizon 5. Oke, lanjut ke game berikutnya. Ini agak pemaksaan sih guys ya. Saya main game RDR2. Ini cukup memaksakan. FPS-nya di 18. Ini sudah settingan rata kiri guys ya. Saya perlihatkan dulu settingannya. Settingannya di ini resolusi sudah paling rendah 800 x 600.
kemudian seluruh grafik low, rata kiri. Ini sudah paling rata kiri sekali guys ya. FPS nya cuma 17, jalannya pun wadidaw. Kondisi daerahnya, wah ini kayak kita main game PS2 guys ya. FPS nya cuma 17, kemudian wattnya ini dapat 80-an. Oke, ini saya rasa ini cukup apa ya, bukan cukup bagus tapi tidak cukup bagus, tidak nyaman main game dengan keadaan seperti ini guys ya. Oke, selanjut game berikutnya. Di sini saya main game Snowbreak. Di sini settingan grafiknya apa sih ini? Setting grafik di 1600 x 900, kemudian kualitasnya medium low. Itu saja, efficiency off. Oke, kita langsung kembali ke in game. Aduh, is right. The rocket should be somewhere around here. Oke, kita lihat kinerja GPU 50%, CPU 30%, FPS di berapa nih? 50 sampai 30-an gitu guys. Take a bow and exit stage. Wattnya cukup kecil, cuman di 70-an. Ya ini mungkin karena gamenya game ringan guys ya. Game baru dan ringan. Hang back. I'll deal with this. Fully loaded. Enemy forces. Put it down. Ready. I wasn't your first pick. Lanjut, sini saya main game PUBG PC guys. Settingan grafik di sini 720 ya. Saya kasih 720p dan tekstur grafik di sini saya kasih low saja. Kemudian efisiensi off dan efek-efeknya saya kasih off. Jadi ini ya masuk settingan rata kiri lah guys ya. Oke, langsung kita ke in game. Oke, saya sudah di in game PUBG-nya. Oke, kita bisa lihat di sini untuk kinerja GPU di 90 ya sampai 80%, kemudian untuk FPS-nya di 40-an. Wattnya di 144 guys ya. an watt. Dan ini di in game walaupun di kualitas medium, kualitas low 720p tapi masih tetap cukup oke grafisnya guys. Dan tetap lancar mainnya di sekitar 40 fps.
Oke, game berikutnya di sini saya main game Cyberpunk 2077. Oke, di sini aduh FPS cuma dapat 24 ya. Di 20-an FPS, paling tinggi 30. Untuk settingan di sini saya kasih di kualitas video atau resolusi di 720p, kemudian grafik di sini sudah low ya, rata kiri ini. Untuk kualitas grafik, sementara resolusi di 720p. Kita back ke in game. Di sini FPS-nya dapatnya di 20-an guys ya. Kinerja GPU 99%, CPU cuma di 58 watt 100-an guys ya. Oke, kita coba get in the car. Kita coba jalan dulu. Waduh, oke, cuman dapat di 20-an FPS guys, dan sedikit nge-lag. Waduh, parah ya guys ya. Waduh, waduh. Ini untuk game Cyberpunk 2077 sangat tidak layak, tidak nyaman main game seperti ini guys ya. Di 20-an FPS, sudah kualitas grafiknya paling low ya, dan resolusinya pun sangat rendah guys. Oke, game berikutnya di sini saya main game Genshin Impact. Saya cek settingannya terlebih dahulu guys ya. Grafik di sini 1600x900, saya rasa cukup di sini. Kemudian setelahnya medium saja, FPS di 60, efficiency off, render solution di 0,8 coba. Oke, ini cukup. Oke, ini dapat 60 fps guys ya, masih dapat. Kinerja GPU 77%, CPU 30. Kemudian aduh, watt cuman 106, cukup kecil ya. Ini untuk game Genshin Impact. Secara grafis ini masih ya cukup oke ya, di 1600x900 di kualitas grafik medium. Dapat di 60 fps, lancar ya, lancar di 60 fps. Oke, game berikutnya sini main game Zenless Zone Zero guys. Oke, kita ke settingan yang terlebih dahulu. Settingan grafik di sini 1280x720 guys ya, di 720p. Kualitas grafik di sini saya kasih low medium guys ya. Kemudian render scaling di 0,8, efisiensi disable aja. FPS di sini unlimited. Oke, jadi di sini resolusi 1280x720p di kualitas low dan medium. Kembali ke in game, di sini kinerja GPU di 80%-an, CPU 30%-an, FPS di lumayan, bisa dapat di 80-an FPS guys ya. Wattnya cukup kecil di 121 guys. FPS cukup tinggi juga kayaknya, 80 nih. Berarti ini masih bisa naik lagi grafiknya guys ya. Tapi ini masih cukup nyaman guys ya di kualitas grafik low dan low dan medium di 720. Masih cukup oke menurut saya.
Here, could you see this? Fine. Stand by. Oke, game berikutnya di sini saya main game Wuthering Waves. Kita cek dulu di settingan grafik. Oke, di sini settingan grafik sudah kayaknya ini sudah paling rendah guys ya, di resolusi 720p. Kemudian graphic quality sini kasih very low. Frame rate di sini 45, saya kasih 60, terus efficiency off. Dan kemudian di sini surma serba low guys ya, FSR saya off kan saja. Oke, belum off. Kemudian efek-efeknya ini saya kasih off guys. Kita close. Berarti di sini top gamenya di sini kita sudah kasih di rata kiri guys ya, 720p, kualitas grafik low. Oke, kita lihatin aja GPU di 99% dan CPU di 39%. Aduh, gamenya stuttering guys ya. Nah, itu kan. Aish, parah. Entah kenapa game Wuthering Waves ini agak sering stuttering ya guys ya. Mungkin ini karena baru di awal-awal masuk login di game, jadi masih agak sedikit menyesuaikan ya, jadi agak sedikit stuttering. Oke, wattnya di 100. Oke, stuttering lagi. Aduh, berat ya guys ya untuk game Wuthering Waves. Padahal game-game slatingnya seperti Genshin Impact lancar, kenapa Wuthering Waves bisa seperti ini guys ya. Nah, itu kan. Padahal kalau dilihat jumlah size dari Wuthering Waves ini cukup besar guys. Aduh, parah. Oke, sini sudah agak mulai lancar guys ya. Wah, parah. Aduh. Ini sudah mulai masuk di daerah seperti ini yang loadnya banyak, ini biasanya langsung FPS ngedrop guys ya. Nah kan, padahal setup game sudah rata kiri guys. Berat sekali. Close. Oke, itu tadi hasil tes di gamingnya GTX 750 2GB DDR5. Ya, bagaimana menurut kalian? Silahkan kalian utarakan pendapat kalian di kolom komentar guys. Apakah VGA ini masih layak untuk kalian pakai di kedepannya? Dan dari hasil uji coba tadi untuk tes di gaming, sebenarnya masih banyak game yang saya belum tes ya, seperti CSGO, Valorant, Dota 2, Farlek 84 ya. Tapi ya kalau keempat game yang saya sebut tadi itu saya rasa masih bisa. Seperti CSGO itu masih bisa, saya sudah pernah tes. Terus Valorant masih oke. Kemudian ada juga Farlek 84 itu masih oke. Dota 2 masih oke guys untuk main game Dota 2. Cuma tadi itu saya coba game yang berat guys ya, dan yang baru terupdate juga seperti Zenless Zero, Snowbreak, Wuthering Waves, dan update terbaru dari Genshin Impact. Dan saya rasa game Genshin Impact dan Zenless Zero, Snowbreak itu masih oke. Cuman di sini yang paling berat tadi saya rasa itu game Wuthering Waves guys. Nggak tahu kenapa itu, padahal kalau dibilang saya lihat kualitas grafik atau ratingnya mungkin seperti Genshin Impact saja masih bisa guys. Kenapa Wuthering Waves jadi sedikit stuttering gitu guys ya? Tolong kalau kalian tahu kasih jawab di kolom komentar guys tentang game Wuthering Waves ini. Apakah kalian mendapatkan masalah yang sama atau tidak seperti yang saya rasakan guys? Oke, tes di gamingnya kali ini sampai sini dulu guys ya. Dan saya rasa GTX 750 menurut saya masih oke, masih bisa kalian pakai, tapi main game yang ringan saja. Kalau game berat ya kalian perlu upgrade lagi VGA nya guys, ganti yang lebih powerful guys. Oke,
See you next time, jangan lupa like dan komen. See you next time, kita akan uji Tasty Gaming di konten berikutnya guys.